itu ternyata bisa meningkatkan COVID-19. Garis bawah ini yang bikin saya shock. Karena teman-teman saya banyak yang minum. Ngeri lah kalau memang ini benar ya, Pak. Memang betul misalnya Sel tubuh manusia minum atau mengkonsumsi vitamin D. katanya ya. Katanya. Ya, jangan sampai kata dia. Ibu borok-borok. Jadi jangan semuanya pakai hand sanitizer nanti. Jika sahabat menyukai program ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Mari bersama peduli Indonesia. Halo sahabat WeCare, Assalamualaikum, salam antusias. Selamat datang di acara WeCare Indonesia, di mana program WeCare Indonesia adalah program pedulian terhadap kondisi Indonesia sekarang. Tapi seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Coach Hidayat. Kita panggilkan langsung aja Coach Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah selalu Alhamdulillah. antusias dan di tengah situasi yang sebetulnya saat ini lagi cukup memprihatinkan ya. Iya betul. Nah sekarang kita bahas apa nih? Ya, Alhamdulillah di program WeCare kita kali ini kita akan menghadirkan seorang profesor yang insya Allah akan memberikan satu informasi untuk masyarakat. Karena di saat mewabahnya virus corona ini tentu kita perlu informasi-informasi yang akurat, yang Iya. tepat, yang menenangkan masyarakat Iya betul. agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kontraproduktif juga. Iya dan panik-panik gitu ya. Betul. Dan hari ini alhamdulillah nih ya, beliau sudah berkenan, Ya. seorang dekan Sekolah Farmasi ITB, Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono, MSI Apoteker. Ya. Keren. Beliau juga Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, dan tentunya kita harapkan dapat informasi berharga dan ini Iya. bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Iya betul betul. Gimana kita panggilannya aja langsung? Ya, ini alhamdulillah beliau sudah hadir dan mudah-mudahan ini bisa jadi berkah buat semua, berkah buat Indonesia. Prof, selamat datang Prof. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Silakan Prof. Silakan. Terima kasih. Prof sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kampus lagi tutup nih Prof. Ya, kami di ITB sudah sejak tanggal 18. Jadi dosen maupun tenaga kependidikan sudah harus bekerja dari rumah. Tetapi mahasiswa sebenarnya mulai tanggal 16 itu sudah kita sarankan di rumah. Jadi dosen-dosen juga memberikan materi perkuliahan secara Sudah langsung online. dari rumah ya, dari rumah, alhamdulillah. gitu. Jadi aktivitas di kampus sama sekali off gitu ya? Hanya pimpinan saja yang kita perlu menjadwalkan untuk hadir di kampus. Jadi Prof masih tetap hadir juga nih? Tidak tiap hari. Tidak Jadi tiap hari. untuk meeting-meeting kita juga lakukan dengan teleconference. Dan alhamdulillah nih Prof, alhamdulillah Prof bisa hadir. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan satu edukasi yang positif buat masyarakat, karena akan cukup banyak yang saat ini sebetulnya dalam situasi yang ada dua, yang di satu titik ekstrim ada begitu galau, ya khawatir yang berlebihan, paranoid, tapi juga bisa jadi saat ini masih begitu banyak juga yang masih santai-santai, berkerumun dan lain sebagainya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, mudah-mudahan percakapan atau diskusi kita, dialog kita di pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak ya. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan pagi hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Yes, dan ini Prof, ada yang menarik Prof. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca, itu saya alumni farmasi gitu ya, sedikit banyak juga tahu. Dan di saat saya sedang menggencarkan juga bagaimana saya pribadi, keluarga, kemudian rekan-rekan agar meningkatkan sistem imun dengan penggunaan bahan alam gitu ya, menggunakan jahe, kunyit dan lain sebagainya, saya sempat terkejut dengan membaca satu tulisan bahwa untuk sementara ini hindari kunyit dan temulawak untuk sementara waktu. Ini kan luar biasa nih ya. Di saat masyarakat sedang mencari solusi-solusi untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mereka percaya bahwa bahan alam yang tadi saya sampaikan ya, kunyit, temulawak itu bisa meningkatkan sistem imun, tetapi
ketika saya baca lebih lanjut tulisannya bahwa ada beberapa penelitian dari jurnal ilmiah yang telah membuktikan bahwa kurkumin yang notabene itu adalah kandungan utama ya Prof ya? Ya, betul. Kandungan utama dari kunyit dan temulawak. Betul. Itu ternyata bisa meningkatkan ekspresi enzim ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang merupakan reseptor COVID-19. Nah, sehingga membuat tubuh lebih mudah menerima COVID-19. Saya garis bawah ini yang bikin saya shock nih Sob. Jadi kalau membaca ini kan shock juga gitu ya. Karena teman-teman saya banyak yang minum itu semuanya sekarang tuh hampir semua pada minum. Kebayang ya bahwa ketika orang mengkonsumsi itu yang kandungannya adalah kurkumin ternyata membuat tubuh lebih mudah menerima COVID-19. Nah kalau ini informasinya sepotong ya ini kan bisa ya saya sendiri nggak paham tentunya ya apakah ini betul atau tidak dan kami tentu hadirkan Prof di program We Care Indonesia biar pihak yang kompeten lah yang menjawab ini semua gitu Prof. Jadi ngeri lah Prof kalau memang ini benar ya, mudah-mudahan nanti kita betul-betul butuh tahu dari Prof apakah ini benar atau tidak. Seperti apa sebetulnya Prof? Ya, bisa jadi ini memang telaah ilmiah dari publikasi, tetapi memang bisa saja ini baru diskusi awal teman-teman ya, kemudian terpublikasi atau diposting tidak secara utuh gitu ya. Jadi memang betul COVID-19 untuk SARS-CoV ini virus ini memang untuk bisa menempel pada virus itu perlu AC2 ini. Hanya AC2 ini ya ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Jadi kalau ini ini sel yang akan diserang oleh virus gitu ya. Nah, ini ada di itu sel misalnya sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia organ tertentu dalam hal ini ya. misalnya yang menjadi target dari virus ini kan yang terinformasi sampai kita kan di alveoli pada paru-paru. Nah, AC2 ini ternyata ada yang menempel pada sel. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada fix AC2. Tapi ada juga AC2 yang tidak menempel di sel. Nah, ini kan kita belum tahu kurkumin ini meningkatkan ekspresi AC2 yang menempel pada pada sel target atau yang lepas atau dalam bahasa ilmiahnya soluble AC2. Nah, kalau ternyata kurkumin ini menyebabkan ekspresi AC2 yang menempel pada sel, tentu ini yang berbahaya. Gitu. Tetapi kalau ekspresi dengan minum atau mengkonsumsi kurkumin ini adalah AC2 soluble yang dominan, tentu ini si virus ini akan lari ke yang soluble ini dan tidak akan menginfeksi sel-sel yang menjadi target. Jadi memang ini masih butuh penelitian lebih lanjut ya untuk membuktikan kurkumin itu dia meningkatkan ekspresi yang fix AC2 atau yang soluble AC2 ya. Jadi ini yang mungkin teman-teman ini baru membaca yang fix AC2, jadi keburu ke-publish ke masyarakat ini yang jadi kesimpulannya agak misleading gitu. Agak tidak mudah ya kalau sekarang ini kan ada informasi dengan keterbukaan, dengan begitu mudah orang memposting ya di sosial media, apapun itu bisa betul-betul beredar luas dan bisa udah diposting, dan ini bisa menimbulkan kecemasan. Ya. Tapi sebetulnya virus sebagai saya nih mama ya, lebih baiknya dikonsumsi atau enggak sih gitu? Nah, kalau saya sebagai orang awam nih, saya nggak tahu. Selama ini kan memang masyarakat sudah menggunakan kunyit, temulawak, jahe dan juga macam-macam tanaman herbal Indonesia kan selama ini. Dan sudah ribuan tahun saya kira ya, termasuk untuk kosmetika dan sebagainya.
selama ini tidak ada masalah terhadap keamanan. Kurkumin sendiri juga dalam dosis tinggi sebagai suplemen juga sebenarnya tidak menyebabkan toksisitas. Ya. Jadi mengkonsumsi kunyit, kemudian temulawak, jahe dan sebagainya. Kalau selama ini kan lebih kepada preventif ya, jadi meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Sehingga kalau ada virus atau bakteri gitu, sistem kekebalan kita sudah cukup mampu untuk menahan infeksi virus maupun bakteri. Oke, sebelum kasih kesimpulan dari Prof ya, kaitannya dengan aman atau tidak gitu ya, kita coba lebih dalam tentang hasil penelitian. Jadi sebetulnya penelitian yang dimaksud tadi apakah sudah spesifik COVID-19 atau sebetulnya juga bukan COVID waktu jurnal tersebut dari jurnal tersebut lebih spesifik memang sudah COVID atau belum? COVID-19 atau bukan? Iya, belum ke arah sana ya. Jadi kurkumin pengujian terhadap COVID-19 itu belum ada ya. Gitu. Makanya ini juga bagi para peneliti gitu menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan bahwa kurkumin, khususnya kurkumin ya, atau juga nanti ya setelah herbal medicine, fitofarmaka kayak nanti bisa dibuktikan. Jadi untuk saat ini belum ada pembuktian kurkumin atau lebih umumnya tanaman seperti kunyit dan temulawak ini bisa mencegah infeksi COVID-19. Tetapi kalau secara umum tanaman tersebut kita konsumsi sebagai minuman atau sebagai jamu, itu memang banyak publikasi yang menyatakan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Baik, saya tetap mau pertajam nih Prof, karena kan ini tanggung jawab ilmiah, kemudian juga tanggung jawab sosial. Jadi ketika ada satu penelitian bahwa ada kemungkinan bahwa ini malah bisa terjadi efek sebaliknya. Walaupun tadi Prof sudah jelaskan ya, masih ada 2 kemungkinan dan perlu penelitian lebih lanjut. Tapi di sisi lain kemungkinan itu kan tetap ada Prof. Kemungkinan bahwa ini malah misalnya menimbulkan efek sebaliknya. Orang mau mengkonsumsi ini, kalau untuk virus yang lain, untuk bakteri mungkin fine, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk kasus COVID ternyata malah bisa merangsang. Iya, malah bisa sebaliknya. Nah ini kan tetap ada dua kemungkinan. Sehingga kalau kita bicara bijakkah misalnya memang saat ini mendorong masyarakat untuk tetap mengkonsumsi, atau memang sebaiknya karena belum ada penelitian lebih lanjut dihindari dan mengganti dengan hal-hal yang lain misalnya. Karena ya kemungkinan itu katakanlah tetap bisa ada misalnya. Ya, probabilitas itu tetap ada, makanya perlu penelitian lanjutan ya sebenarnya untuk membuktikan. Tapi kalau dari segi kemanfaatan selama ini dengan meningkatkan daya tubuh, imunitas kita, itu mungkin bisa membalance adanya kemungkinan negatif. Gitu. Jadi tentu kita harapannya manfaat imunitasnya itu lebih tinggi dibanding dengan tadi kemungkinan menghasilkan AC2 yang fix itu. Iya. Jadi karena selama ini memang sudah baik-baik saja ya, Prof, sudah terbukti bahwa Bapak Ibu masyarakat yang menggunakan tanaman-tanaman ini untuk jamu atau ya sekedar rebusan rumah tangga itu memang membuat kebugaran kita. Kalau kesimpulan awal gitu atau prediksi awal sih kemampuan meningkatkan imunitas ini bisa membalance probabilitas yang negatif. Oke. Nah satu lagi, dan itu kan kandungannya kalau di penelitian kurkumin Prof ya, senyawa tunggal berarti ya. Tidak kalau kita bicara katakanlah kunyit, itu kan kandungannya tidak hanya kurkumin. Iya betul. Ya, yang mungkin malah kandungan-kandungan lainnya yang bisa membantu juga untuk meningkatkan sistem atau bagaimana Prof? Sebenarnya kalau kurkumin sendiri itu juga itu kan manfaatnya
sudah banyak penelitian yang membuktikan sebagai antibakteri, kemudian antiinflamasi dan sebagainya. Antibakteri, antiinflamasi, antiinflamasi itu peradangan ya Prof ya? Dan ada juga publikasi yang menyebutkan punya efek antiviral, antivirus. Tetapi ini memang belum spesifik virus yang mana. Kalau di sini kan kita membahas COVID-19. Jadi memang punya aktivitas antivirus, tetapi ya sekali lagi untuk COVID-19 ini memang perlu penelitian lebih dalam saya kira untuk membuktikan bahwa kurkumin itu memang punya aktivitas antivirus terhadap COVID-19. Jadi kalau ijtihad keilmuan, insya Allah kesimpulannya insya Allah aman. Aman ya? Jadi lega ya? Ya, jadi masih boleh dikonsumsi. Iya, silakan. Jadi kan saya takut Prof udah capek-capek bikin, ternyata merangsang untuk COVID-19-nya itu. Iya, karena kesadaran masyarakat saat ini terhadap bahan alam ini luar biasa tinggi. Gitu ya, apalagi memang kalau mau jujur kan memang, atau bagaimana Prof? Nggak ada obatnya kan Prof? Untuk yang COVID-19 ya. Jadi memang dari literatur, publikasi-publikasi terakhir ya, dan juga informasi dari teman-teman dari pusat riset obat di beberapa industri farmasi besar gitu. Memang sampai saat ini belum ada obat yang betul-betul sudah approval untuk COVID-19. Oke. Yang resmi ya. Yang resmi. Tapi Presiden kan ya Pak Jokowi sudah berencana tuh menghadirkan jutaan kloroquine dan satu lagi Avigan ya Prof ya? Memang saya juga sudah menginformasikan ke beberapa teman ya. Jadi kloroquine ini kan memang selama ini atau puluhan tahun yang lalu digunakan sebagai anti malaria dan memang sudah ada resistensi, kemudian juga ada efek samping dan sebagainya. Tapi ternyata dia sudah diuji coba juga di negara mana tuh Prof? Di Cina juga kemarin pada saat di Wuhan, epidemi di Wuhan ini. Hanya memang masih dalam jumlah terbatas. Maksudnya kalau suatu obat nanti bisa di-approve oleh otoritas seperti Badan POM kita atau FDA Food and Drug Administration secara resmi, tentu perlu uji klinis yang cukup panjang ya. Mulai dari pasien sehat, kemudian pasien sakit dalam jumlah terbatas, sampai uji klinis 3 itu perlu pasien yang cukup banyak. Baik, tapi tetap begini Prof. Ini biar memberikan ketenangan juga, dan tentu program We Care Indonesia ini adalah program yang diharapkan bisa itu tadi masyarakat bisa lebih tenang menghadapi semua gitu ya. Kesimpang siuran tentang informasi, katakanlah pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi, Pak Presiden kita menghadirkan 2 obat tersebut ya, katakanlah satu kloroquine, satu lagi kemudian Avigan. Menurut Prof lebih spesifiknya, karena kan tadi memang ternyata masih butuh panjang waktunya dan riset yang dilakukan masih relatif terbatas gitu ya. Tinggal apa yang kemudian masyarakat harus juga secara informasi, apa betul ini membantu masyarakat, kehadiran obat tersebut bisa membantu masyarakat gitu ya. Tadi kloroquine, satu lagi Avigan. Kalau Avigan merek dagang mungkin ya? Avigan merek dagang. Jadi nama senyawanya itu Favipiravir. Ya. Tadi terkait dengan kloroquine dan Avigan Prof ya. Jadi rencana pemerintah menghadirkan jutaan tablet ini bentuknya tablet, kapsul, tablet ya, kira-kira seberapa efektif ya ini bisa membantu masyarakat untuk bisa menanggulangi, atau ini masyarakat malah bertanya-tanya ini menyembuhkan nggak sih gitu ya kehadiran 2 obat ini? Ya, jadi mungkin saya sedikit mengulas mengenai 2 obat ini, apakah
memang sudah boleh digunakan atau belum. Jadi 2 obat ini sebenarnya secara resmi itu belum ada negara yang meng-approve dia sebagai obat antivirus atau obat untuk COVID-19. Secara resmi belum ada. Belum ada. Baik. Tetapi dari pengujian atau uji klinis yang masih terbatas ini, 2 senyawa itu yaitu kloroquine dan Avigan ini sudah menunjukkan perbaikan dari si pasien. Ya. Jadi sudah ada uji klinis walaupun masih terbatas. Ya. Jadi oleh karena itu kalau melihat kondisi saat ini di mana dunia itu pada kondisi darurat dengan pandemik COVID-19, tentu sebelum ada obat resmi yang memang untuk atau didedikasikan untuk COVID-19, tentu bagi tenaga kesehatan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan tentu akan memfasilitasi penggunaan 2 obat itu untuk penyembuhan pasien-pasien penderita COVID-19. Ya. Karena kalau uji klinis yang sesungguhnya bisa panjang sekali, Prof, ya. Sampai juga resmi, kemudian katakanlah izin edarnya dan lain sebagainya, bisa butuh waktu yang sangat panjang. Sementara situasinya saat ini darurat, katakanlah seperti itu. Ya, jadi kalau resmi mungkin untuk uji klinis fase 1, fase 2, kemudian fase 3 sampai dia mendapat approval gitu memang butuh 5 sampai 8 tahun. 5 sampai 8 tahun, Masya Allah. Sementara ini hitungannya sudah ini kan, bulan atau hari bahkan ya, gitu. Kita berlomba dengan kondisi pasien yang memang sangat membutuhkan penyembuhan. Nah, seperti Avigan sendiri sebenarnya di Jepang itu sudah approval sebagai antivirus tapi untuk influenza. Maksudnya influenza yang terjadi di Jepang. Yang non COVID lah katakanlah ya. Boleh. Nah, kemudian oleh perusahaan tersebut bekerja sama dengan pemerintah Cina diuji coba pada pasien COVID di Wuhan dan ada satu kota lagi saya lupa ya. Dan itu sudah menunjukkan hasil yang positif. Mungkin kalau dari recovery memang ada yang mengatakan 4 hari sudah cukup membaik, gitu ya. Jadi tentu dalam kondisi darurat seperti ini memang perlu terobosan-terobosan lah ya. Jadi langkah-langkah yang memang kita ingin pertama adalah menyelamatkan penderita dulu. Pasien itu harus sehat dulu ya. Nah, tentu nanti proses sampai approval 2 khususnya 2 obat ini tentu nanti bisa dilanjutkan di tahap-tahap berikutnya gitu ya. Jadi poinnya pertama, obat ini bukan obat baru, sudah juga terregistrasi sebetulnya ya. Sudah teruji untuk beberapa kasus influenza dan untuk kasus COVID sendiri juga sudah dicobakan di China sendiri dan hasilnya memberikan dampak yang positif sehingga menjadi satu kabar baik juga ya buat Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran obat-obatan ini bisa membantu mempercepat mungkin ya, Prof, mempercepat proses kesembuhan atau kalau yang saya sempat baca mencegah kerusakan lebih lanjut atau bagaimana, Prof, sebetulnya? Ya, jadi karena itu kan misalnya yang Avigan itu kan ada publikasi yang menyatakan dia menghambat proliferasi dari RNA si virus ini sehingga nanti bisa mati juga ya. Kemudian ada juga satu juga yang dia akan menyebabkan mutasi, kemudian dia akan menjadi virus yang tidak aktif, maksudnya tidak patogen. Ya. Nah ini tentu poin-poin positif inilah yang kemudian oleh otoritas kesehatan baik di Cina khususnya maupun di Jepang saya kira ya. Jadi ini sudah menjadi
terobosan suatu obat ini bisa dimanfaatkan. Ya. Baik. Sekali lagi, ini memang belum ada negara yang secara resmi meng-approve baik kloroquine maupun favipiravir ini sebagai obat anti COVID-19. Ya. Persoalannya kalau itu harus sampai menunggu ya berapa nyawa nanti bisa melayang, Prof ya. Betul. Jadi untuk kemanusiaan mudah-mudahan ini langkah yang positif, langkah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tentu kita dukung untuk hal yang ini gitu ya. Dua hal nih yang kita dapatkan di pagi hari ini ya. Tadi kaitannya dengan bagaimana kebiasaan masyarakat mengkonsumsi herbal yang dapat meningkatkan sistem imun, yang sempat muncul kekhawatiran ternyata sudah terjawab ya, bahwa tenang ya emak-emak tenang. Tenang ya mama. Kunyit, kemudian temulawak, jahe gitu ya. Atau ada yang lain, 100.000 per kilogram jahe merah ini. Masya Allah, mau beli ada nggak? Nggak ada juga bahannya. Kalau tidak salah sih bawangnya lebih kecil-kecil ya. Palsu tidaknya sih tinggal dicek aja namanya. Kalau ada tapi semut, Banyak tambahan untuk meningkatkan sistem imun. Sistem imun. Jangan minum obat yang mengandung ibuprofen.